lagi. Ayo kita ikut. Rasul adalah sosok yang paling dicintai. Tadi sudah disampaikan, jangan pernah kita mencintai orang lain lebih daripada Rasulullah SAW. Tentu kita bertanya, mengapa Rasul mencintai? Jadi, setidaknya ada 3 pertimbangan. Bukan dulu pertimbangan, mari kita harus kita cintai. Nah, aku harus Nabi. Pertama, Nabi itu nur cahaya. Kedatangan Nabi di dunia ini itu menggembirakan semua, bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Bahkan orang yang tidak beriman pun kepada Rasulullah itu mendapatkan hikmah nur. Siapa itu pamannya? Abi Thalib. Abi Thalib itu paman Rasulullah itu mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin. Mengapa? Karena dia berbahagia ketika Rasulullah SAW. Bayangkan, kali saya itu diberi keringanan hanya gara-gara dia berbahagia dengan kelahiran kemenangan. Bagaimana dengan kita yang hadir malam ini menunjukkan bahwa kita lebih berbahagia karena kelahiran Rasulullah. Mengapa perlu kita berbahagia? Karena nantilah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Ada pula khususnya anak-anak ini, ibu-ibu ini yang perlu menunjukkan terima kasihnya sebenarnya. Kenapa? Coba, kalau tidak datang Rasulullah, mungkin ya, yang namanya ditanam hidup-hidup bayi perempuan. Mohon maaf kalau kali ini para wanita dulu tidak ada harganya, dijual belikan di pasar. Tapi Nabi kemudian mengangkat derajat perempuan. Maka saya termasuk tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah memiliki istri banyak itu adalah pelecehan terhadap perempuan. Kenapa? Rasul membatasi poligaminya. Bayangkan nabi-nabi yang lain. Tapi kenapa tidak pernah diangkat? Yang justru dibodohkan Rasulullah. Ya. Jadi itu kenapa sebabnya yang pertama kita harus berbahagia atau mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasul sudah menyelamatkan kita. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus yang terbesar yang dimiliki oleh umat manusia? Karena Nabi diutus Bapak Ibu bukan hanya kepada umat Islam saja. Dalilnya kepada kita yub'atsu kullu anbiya'i ala qaumihim. Nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada umatnya. Wa bu'itsu ala kaffati nas, diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi ini adalah hadiah terbesar khususnya umat Rasulullah SAW. Ada satu ayat yang sangat menggembirakan. Surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menyiksa umatnya Muhammad sementara Muhammad ada di kalangan mereka. Apa maksudnya? Coba kita lihat sejarah. Umat-umat dahulu Nabi Nuh, ketika dia sudah sampai berdakwah 960 tahun berdakwah, cuma segelintir orang yang beriman kepadanya. Dia kemudian kepada Allah, ya Allah, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Saya sudah berdakwah hampir 1000 tahun, hanya 80 orang yang beriman.
Kalau engkau musiksa hamba musiksa ya Allah. Dan Allah mengijalah doanya Nabi Nuh, diturunkan gelombang hujan sampai kemudian banjir bandang, dan kita tahu sudah. Nabi Nuh juga begitu. Nabi pernah, tapi Rasulullah dijamin oleh Allah. Wa ma'akallahu bil-'aqibah wa anta-ihim. Tidak akan ditimpa dan musibah yang sangat berat dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Karena itu kenapa kita diminta untuk bersalawat, supaya kita selamat. Karena sepanjang ada salawat dikumandangkan di atas bumi ini, maka tidak akan kembali siksaan Allah seperti timbalan kepada umat-umat terdahulu. Bayangkan umatnya Nabi Lut. Saya waktu ke Palestina itu lihat, ditunjukkan oleh kayaknya, itulah tempatnya Nabi Lut disiksa. Itu dibalik di tanah, kayak terjadi di Palu dan Donggala dulu di Palu seperti itu. Tapi alhamdulillah, kalau kita diberi cobaan saat ini itu sesuai dengan ayat, tidak akan ditimpakan sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita masih bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang terpenting, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena ada syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kasih Nabi Muhammad, saya diberi 5 sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Salah satu dari 5 itu adalah syafaat di yaumil qiyamah. Syafaatnya. Jadi semua yang pernah bersalawat kepada Rasulullah itu dijamin akan dapat salawat dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya. Siapa yang bersalawat kepadanya, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Karena itu sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini karena batas waktunya, saya tertarik lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ucama, bahwa di kalangan kita ini masih ada miras. Ya. Anak-anak tahu yang namanya miras, minuman keras, ya. Jika bukan minuman waras, minuman keras. Ini adalah salah satu dari persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Kita semua di sini anak-anak muda, meskipun seperti saya juga menganggap diri masih muda. Karena definisi pemuda sekarang itu sesuai dengan yang dikeluarkan WHO, itu 60 tahun. Jadi kalau yang bersama ini belum 60 tahun, alhamdulillah masih muda. Saya yang kepala 5, saya alhamdulillah masih muda. Nah, persoalan pemuda pada saat ini itu banyak sekali. Alhamdulillah kita di sini sudah dikumpulkan di suatu masjid, kemudian dibina dengan pembinaan agama. Bagaimana dengan anak kita, saudara-saudara kita yang di luar sana? Laporan BNN, Badan Narkotika Nasional, dia katakan begini, 57% pengguna narkotika sekarang ini itu dari kalangan anak di bawah umur. Bayangkan, dari kalangan anak muda, anak-anak di bawah umur. Kenapa banyak sekali anak di bawah umur? Anak kita diberontak dengan pengaruh. Mungkin bukan ke bawah dari coba satu mestinya, mari di Korea 2. Ini bukan produksi lokal, produksi luar negeri. Coba ini, sehingga dengan mudahnya terpengaruh sehingga produksi luar negeri. Karena kalau pernah
pergaulan bebas, nauzubillah. Laporan BKKBN dikatakan bahwa 2,4 juta perempuan ya remaja itu melakukan aborsi setiap hari. Dari mana itu? Itu dari pergaulan bebas atau bebas bergaul. Sekarang apalagi dengan kasih pematua yang dia tidak punya waktu untuk melihat anaknya. Ya, masalahnya kalau Batawi itu, Batawi dia pulang-pulang. Kalau kita tampil masih pulang nih, misalnya kita turun ke sawah masih pulang nih, kita turun ke laut masih pulang. Bagaimana dengan orang-orang yang di kota? Kalau di Makassar masih biasa, di Jakarta dia keluar jam 5 pagi, pulang jam 8 jam 9 malam. Dia karena mau anak dokter. Jadi semua dokter dari kerja lebih banyak. Tidak. Belum lagi dengan pengaruh gadget sekarang, masya Allah. Pengaruh gadget ini luar biasa. Ada keluarga yang tidak bersatu, tidak berkomunikasi langsung dengan keluarganya. Kenapa? Satu datang main HP, anaknya datang lihat HP, istrinya datang lihat HP. Jadi apa namanya keluarga saya? Semua dia. Dan ini yang lain. Maka saya di keluarga saya itu, karena keluarga kecil, alhamdulillah satu istri, ya, satu anak. Kita komitmen kalau di ruang makan, kalau di meja makan tidak ada pakai HP. Simpan. Karena hanya itu tempat kita berkomunikasi dengan keluarga kita. Kalau keluarga sudah tidak punya komunikasi sama lain, siapa lagi yang berkomunikasi? Karena itu kita sebagai orang tua harus tahu kapan kita berkomunikasi kepada anak. Kenapa? Gadget sekarang, internet adalah suatu alat komunikasi yang memiliki dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ya, sisi baik itu saya alami. Saya menulis disertasi, semua sumbernya dari internet. Nggak perlu lagi ke perpustakaan. Itu kalau kita menggunakan secara positif. Tapi kemudian survei mengatakan, saya suka survei karena bukan pembohongan, ini fakta. Dia katakan 90% isinya internet itu negatif. 90%. Atau minimal dia katakan 90% pengguna internet itu menggunakannya secara negatif. Coba kita lihat, banyaknya berita hoax di mana-mana. Padahal kita sebagai umat Rasulullah sudah diberi peringatan. Ya, sudah diberi peringatan. Jangan sebarkan berita bohong kecuali kalian mengkonfirmasi. Karena itu Bapak Ibu, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa bersalawat kepada Rasulullah SAW itu tidak pernah rugi. Sebaliknya, orang yang bersalawat pasti mendapatkan kelebihan, minimal keberkahan. Ada satu cerita, bukan cerita, sebenarnya kisah nyata. Ada satu pemuda di Inggris. Dia karena sering berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran aneh-aneh, pemikiran filsafat modern. Padahal dia orang Muslim. Karena pengaruh filsafat modern, sehingga dia berubah pikiran. Dia mulai tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena dosen-dosen dia orang-orang yang ateis.
Sehingga malam itu dia kemudian memutuskan, besok saya mau pindah, saya tidak lagi beriman kepada Allah, tapi saya mau jadi ateis. Kenapa? Karena saya tidak percaya dengan ada itu. Malam itu dia tidur, sebelum dia tidur, itu di bawah ranjangnya secara kebetulan tangannya memegang tasbih. Coba, tangannya memegang tasbih, ini kisahnya. Dia tak ingat waktu kecil, karena dia orang Pakistan, dia dididik oleh ibunya. Ini peran ibu. Dia dididik oleh ibunya. Bahwa ibu mengatakan, anakku setiap kali kau menyentuh tasbih maka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Malam itu dia tangannya menyentuh tasbih yang dulu dia selalu lakukan waktu kecil. Dia ambil tasbih itu spontan, kemudian mulutnya bersalawat kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Keajaiban. Malamnya dia bermimpi ketemu Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, wahai fulan, jangan terpengaruh dengan pemikiranmu, tetapi ikuti kata batin. Hanya itu dikatakan oleh Rasulullah. Apa maksudnya? Bahwa otaknya selama ini sudah dicuci, dia tidak lagi mendengarkan kata hati, sehingga dia hampir saja menjadi ateis. Hampir ateis. Dan berkat salawat kepada Rasulullah, besoknya dia bangun, dia sujud bertobat kepada Allah. Apa artinya ini? Kita ibu-ibu, orang tua, sejak kecil kita biasakan anak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ada satu kelebihan orang yang bersalawat. Tentu salawatnya tidak sedikit, harus banyak bersalawat. Apa kata Rasulullah? Rasul nanti di hari kemudian itu banyak memberikan syafaat. Ada orang yang diberikan syafaat, ya, orang yang lagi sangat tidak memiliki air minum, kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah, dia minum dari teladannya Rasulullah, dia tidak dahaga lagi sampai terus. Ada orang yang diberi syafaat sudah hampir masuk neraka, masuk kemudian ya Rabbi, ummati, kata Allah, keluarkan umatmu dari neraka. Tapi ada yang sangat istimewa. Apa itu? Yang nanti masuk surga bersama Rasulullah SAW. Siapa itu? Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana manil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan berada di surga bersamaku. Kira-kira ada lagi tempat yang lebih sempurna dengan masuk surga bersama Rasulullah. Anak-anakku, mulai dari sekarang berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena banyak sekali cerita nyata, begitu banyak orang yang mendapatkan kemudahan dalam hidupnya hanya karena berkat salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ini alhamdulillah masih ada maulid setiap tahunnya, kita diingatkan ini. Coba kalau tidak ada maulid seperti ini, bagaimana? Kenapa? Karena persoalan kehidupan bersama. Tadi disebutkan film Korea, ini yang merusak anak-anak kita semua. Film Korea. Saya merasakan itu Bapak Ibu, saya merasakan. Anak saya dulu waktu di Mesir, kebetulan dia sekolah di sekolah Indonesia lain. Sedikit lagi. Kalau saya dikasih waktu sebenarnya tadi. Ini saya ceritakan supaya menjadi pelajaran buat adik-adik. Anak saya setiap kali dari sekolah itu tidak makan. Yang dibuka adalah laptop film serial Korea. Setiap hari orang tuanya yang tidak suka Korea itu bingung bagaimana cara menyelesaikan. Anak satu-satunya dia lebih cinta Korea daripada orang tuanya. Kenapa? Kalau dia diajak untuk silaturahmi ke tempat lain,
Kenapa ada film Korea yang begini? Akhirnya dengan petunjuk Allah saya bilang begini. Ini. Kalau kau cinta Korea, jangan ambil filmnya saja. Pelajari bahasanya. Dan dari situ alhamdulillah dia masuk khusus bahasa Korea gratis. Dan itu yang menyebabkan dia bisa cari di Korea selesai. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita suka film Korea, tapi bagaimana mengambil pelajaran dari situ sehingga pelajaran bahasa. Kapan kita belajar bahasanya tidak bisa kedengaran. Gitu. Mengambil ilmunya kembali ke Indonesia diterapkan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan khususnya kepada anak-anakku sekalian. Mari bahwa Anda adalah pemuda harapan bangsa. Saya tadi sudah sempat berbincang kepada Presiden Kulilangi bahwa anak-anak kita ini adalah masa depan kita semua, perlu kita dukung. Kalau kami dari Ikatan Alumni Timur Tengah bisa bersinergi dengan Kulilangi, insya Allah kami siap. Banyak alumni-alumni Timur Tengah, dokter-dokter yang dari Timur Tengah, kita bisa berdayakan mereka. Mungkin bergiliran sekali sebulan datang ke sini, insya Allah kita bergerak berbagi. Kenapa? Anak-anak kita pada saat ini bisa saja mereka di antara mereka ini ada yang misalnya di kuliah di negara muslim lain, mungkin di Mesir, mungkin di mana di Arab Saudi, mungkin di Turki. Kenapa di luar negeri? Tentu ya, orang yang belajar di luar negeri motivasinya lebih tinggi daripada orang yang belajar di dalam negeri. Itu yang kami rasakan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Inilah yang kami mau berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.